Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati segenap DKM Musalah At-Taubah Bapak Haji Saubi beserta jajarannya yang kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Ustaz Haji Nahlan, Ustaz Usman, Ustaz Syed Zahri, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita menjadi sebab keberkahan diturunkan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para orang-orang tua yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Jamaah Musalah At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam Sayyidil Ayyam, malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jumat. Kita kembali berkumpul membaca zikir, baca yasin, tahlil, beserta sejarah singkat daripada Nabi besar Muhammad SAW, dan berselawat kita kepada Rasulullah SAW, dan kemudian kita sholat isya berjamaah. Semoga rangkaian ibadah pada malam hari ini diganjar pahala yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini kita kembali duduk hadir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita serap dari berbagai tempat yang kita dapatkan, dari majelis ta'lim ini dan majelis ta'lim yang lainnya, ataupun dari buku ini dan buku itu semuanya tidak akan mendatangkan keberkahan melainkan kecuali kita amalkan daripada ilmu-ilmu tersebut. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur,
minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan daripada kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau menyebutkan di sini masih tentang mabhasul ilmi, pembahasan tentang ilmu. Keutamaan ilmu sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang pengamalan daripada ilmu. Sedikit kita bahas pengamalan daripada ilmu. Memang ilmu ini harus diamalkan. Sebab ilmu itu yahtifu bil amal. Fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu adalah memanggil-manggil, yahtifu bil amal. Ilmu itu kasih kode, manggil-manggil untuk diamalkan. Di ilmu yang hakiki itu, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang benar-benar bercahaya, maka dia memanggil wa in ajabahu wa illa tahal. Kalau disambut dengan pengamalan, maka ilmu itu akan menjadi nur, akan tertancap di dalam sanubari, menjadi berkah. Tapi wa illa tahal, kalau nggak diamalkan itu ilmu, maka akan hilang, akan menjadi nar, bukan nur. Kalau nur cahaya, kalau nar akan menjadi api. Begitu. Ilmunya hilang. Memang ilmunya nggak hilang secara resmi, resmah, secara apa namanya, gambarannya ada. Hafal ini, hafal itu, pinter, benar, kelihatan. Tapi apa namanya, nggak ada keberkahannya, nggak ada kemanfaatannya, tidak mendatangkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan oleh Imam Haddad, wa'lam annal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi maslubul fadilah. Di kemarin bicara tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu aja belum dapat fadilahnya luar biasa. Ini belum dapat ilmunya, baru masih mau menuntut ilmu, masih mau cari, udah dapat fadilah yang banyak. Terlebih lagi sampai dapat tuh ilmu, luar biasa fadilahnya. Alim berarti dia orang alim. Nah, ini orang alim derajatnya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Tapi kata Imam Haddad, ketahuilah bahwasanya orang yang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu maslubul fadilah, itu dia adalah tercabut keutamaan daripada keutamaan yang banyak itu. Nggak dapat keutamaan semua yang disebutkan, yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis terkait penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Itu semuanya fadilah, keutamaan, keagungan hilang semuanya karena sebab tidak diamalkan. Jadi syaratnya harus diamalkan. Fala yanbaghi lahu an yaghtar bima warada 'anillah wa 'an rasul fi fadlil ilmi wa yuhim nafsahu annahu dakhilu fi dzalika bimajratil ilmi min ghairi 'amalin. Jangan kita apa namanya giro. Kalau bahasa kita ini giro. Jangan cuma giro dapetin pahala keutamaan orang menuntut ilmu dan punya ilmu. Memang pahalanya besar, jangan cuma giro di situ doang, kata Imam Haddad. Jangan cuma semangat di situ doang. Bayangin malaikat taruh sayapnya, terus dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat,
Jenguk orang sampai 1000 rakaat, ini belum jadi orang alim udah begitu pahalanya. Begitu. Jadi orang alim lebih tinggi lagi, satu tingkat di bawah para nabi derajatnya. Di atas para syuhada, mereka yang berjuang mati-matian, tumpah darah, luka parah, mati, masih di bawah orang yang berilmu. Magornya derajatnya masih di bawah orang berilmu. Nah, kita cariin, jangan giro cuma kepengen dapat keutamaan itu doang tanpa kita mengamalkan daripada ilmu tersebut. Begitu. Jangan kita pengen jadi orang alim aja, jangan kita pengen dianggap orang yang penuntut ilmu aja. Orang penuntut ilmu matinya syahid, orang penuntut ilmu hidupnya hanya untuk menuntut ilmu, dari majelis taklim yang satu ke majelis taklim yang lain, dari musola yang satu ke musola yang lain. Itu hidupnya begitu doang, mati dia, meninggalnya dalam keadaan syahid, dalam keadaan menuntut ilmu. Tapi ingat, jangan cuma itu doang. Kata Imam Haddad, beliau menukil hadis Nabi SAW. Nabi katakan, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bihi. Belajar ilmu semaunya, belajar ilmu sekandangnya, terserah. Mau ilmu apapun pelajarin. Ilmu agama pelajarin, ilmu tauhid pelajarin, ilmu fikih pelajarin. Tapi ingat, kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi pakai bawa nama Allah. Padahal Nabi Muhammad, kalaupun nggak sumpah, orang udah pasti percaya. Ini Nabi manusia yang nggak pernah dusta sama sekali. Dari semenjak lahirnya nggak pernah dusta. Kita mungkin jadi orang jujur baru-baru ini aja. Kemarin-kemarin kita mungkin suka bohong juga, masih kecil kita suka bohong juga, dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad pakai sumpah ini menunjukkan adalah perkara yang besar, bukan perkara biasa, bukan perkara yang main-main. Demi Allah, itu semua belajar ilmu, mencari ilmu, pahala luar biasa, Allah gak bakal terima sehingga sampai kamu mengamalkan daripada ilmu tersebut. Begitu. Jadi butuh diamalkan. Terus Nabi tegesin di sini, kata Imam Haddad, qala sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad dan lam yazdad min Allah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya, nambah ilmunya dia, tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah. Artinya ilmunya nambah, tapi nggak bikin dia mau mengamalkan daripada ilmu tersebut. Maka kata Nabi, lam yazdad min Allah illa bu'da. Dia itu tidak semakin mendekat kepada Allah. Dia tidak ada nilai plus dari Allah, melainkan hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sara ilmu bitilkal manzilati ar-rafi'ati indallah lamma fihi minal manfaatil 'ammah li jami'i ibadillah. Itu ilmu, kata Imam Haddad, yang sedemikian keutamaannya, yang sedemikian fadilahnya bisa diraih oleh seseorang manakala itu ilmu bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Wa idza lam yantafi 'alim bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi bihi ghairuhu. Tapi ingat, orang alim yang tidak ngamalin untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjadikan ilmunya bermanfaat untuk orang lain? Begitu. Terus Nabi ancam, famin fa'arif min hauna butlan al-fadilah fi hakim man ya'lam wa la ya'mal. Qala alaihi salatu wassalam, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa' bi ilmihi. Kita tahu dari sini, kata Imam Haddad, dibatalkannya pahala orang menuntut ilmu, orang berilmu
dengan tidak diamalkannya ilmu tersebut. Terus yang mesti kita garis bawahi sabda Nabi SAW yang lebih keras lagi, asyaddun nas adaban, paling beratnya azab bagi manusia hari kiamat adalah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi, orang alim yang ilmunya tidak dijadikan manfaat oleh Allah. Lam yanfa'ullah, Allah yang tidak menjadikan manfaat. Berarti ilmu kita yang kita dapatkan bukan serta-merta kita yang mengamalkan sendiri, bukan serta-merta kita yang menjadikan ilmu tersebut bermanfaat, tapi Allah yang menjadikan ilmu itu manfaat. Makanya itu ada di Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Mau dapat ilmu, mau dapat pemahaman, maka takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Allah yang ngajarin, yang bikin cerdas, yang bikin pinter bukan gurunya, yang bikin kita tahu bukan gurunya, yang bikin kita tahu, yang bikin kita pinter, yang bikin kita mengerti akan ilmu adalah Allah. Jadi bukan gurunya yang hebat bisa ngajarin murid-murid yang pintar-pintar, tapi Allah yang kasih ilmu, Allah yang kasih taufik, yang kasih petunjuk untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu Nabi SAW itu apa namanya, yang paling ditakuti, yang sering disampaikan doa oleh Nabi SAW adalah doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doanya Nabi itu apa? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang gak kenyang-kenyang serakah. Ini bahaya juga nih. Ilmu gak manfaat, bahaya. Bahayanya orang bodoh, maaf ini, bahayanya orang yang gak ngerti ilmu, dengan bahayanya orang yang berilmu, lebih besar bahayanya orang yang berilmu. Kenapa? Kalau orang gak berilmu, dia bikin perkara apapun orang gak ada yang ngikutin. Ya namanya orang bodoh, orang gak ngerti. Namanya orang awam, pasti orang begitu. Malah orang langsung ngerti, jangan diikutin tuh, emang dia modelnya begitu. Tapi kalau ada orang berilmu melakukan sesuatu hal atau menyampaikan satu hal, itu banyak yang ikutin. Muridnya, pengikutnya, pecintanya, atau orang yang sesekali melihat bicaranya dia, orang banyak yang ikutin. Begitu. Makanya Nabi SAW disebutin juga di sini. Nabi itu sebutin inni akhafu ma'akhwafu minad dajjal. Kala Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti daripada Dajjal. Dajjal ini kan mengerikan. Dajjal kita nggak tahu modelnya bagaimana, kita nggak tahu posisi kita ada di pihak Dajjal atau ada di pihak yang lain, kan begitu, ya nggak? Kita nggak tahu. Ini sebab Dajjal ini lisannya manis, dia punya kekuatan yang bikin orang percaya dia sakti. Nah, sekarang kan orang sama yang sakti-sakti lebih apa namanya, lebih percaya. Coba aja lihat pengajian fikih baru ngajarin agama, ngajarin sholat, ngajarin zakat, ngajarin ini, lihat pengajian isinya berarti orang sedikit. Terus yang datang ke rumah itu banyak, paling waktu ngaji doang. Tapi lihat ada orang yang sakti, misalnya bisa nyembuhin orang atau bisa apa namanya, baca hatinya orang.
ini kamu habis ini begini, habis melakukan ini, habis tuh pasti datangin rame itu. Pasti lebih rame. Nah, Dajjal punya kemampuan itu makanya kita doa sama Allah. Jangan sampai kita ikut di golongannya Dajjal. Caranya apa? Caranya kita baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, di hari Jumat, baca surah Al-Kahfi. Gak bisa semuanya kita baca, minimal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi dibaca nih. Surat-surat yang model begini ini jangan sampai ketinggalan. Surat Kahfi, Tabarok setiap malam, penyelamat daripada azab kubur. Itu apa ada filmnya itu azab kubur, siksa kubur. Itu apa ada filmnya. Udah dibikinin bukunya kecil-kecil dulu, zaman masih kecil ada bukunya, ada gambar itu, buku siksa kubur kan. Sekarang apa yang dibikin filmnya? Masih banyak juga yang kamu tobat begitu. Terus apa namanya, surah Yasin pagi sore kalau bisa. Pagi sore nggak bisa pagi sore ya pagi aja, nggak bisa pagi aja sore aja. Nah, itu apa namanya, pengampun daripada dosa. Kumpul hajat Yasin 50 Allah. Surah Waqiah habis asar ini juga jangan ditinggalin. Itu aja, minimal itu kita baca, minimal itu kita baca. Apa namanya, surah-surah Al-Munjiat. Kalau Al-Munjiat ada 7 surah. Kita baca itu minimal Yasin, Waqiah, Tabarok, kita nggak tinggalin. Jumat kita baca Al-Kahfi, ini penyelamat daripada Dajjal. Kita nggak tahu sebabnya. Sebabnya kita nggak tahu. Sekarang nih, apapun polemik yang terjadi, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Begitu. Yang lebih simpelnya, kita lihat ada orang yang ngomongnya ngaco-ngaco. Kita beberapa kali dengar berita orang yang nelpon Allah lah, orang yang ngaku nabi lah. Padahal kita tahu, dan sebagian besar orang tahu ini nabi terakhir Nabi Muhammad. Begitu. Tapi tetap orang yang semacam itu kok ada yang ngikutin dan pengikutnya banyak. Kan begitu. Berarti kan kita nggak menutup kemungkinan, kita nggak tahu nih kita ada di posisi Dajjal atau bukan nih nantinya. Nah, kita wanti-wanti jangan sampai kita ngikutin Dajjal nantinya. Begitu. Baru satu Dajjal, anak buah Dajjal aja kita udah bingung. Kan begitu. Jadi sebelum Dajjal turun ada Sab'in, ada Dajjal kata Nabi. Ada 70 Dajjal yang timbul bikin kisruh, bikin fitnah. Ingat, fitnah itu bukan cuma menuduh. Kita kan pahamnya fitnah itu menuduh. Fitnah itu sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, sesuatu yang menimbulkan masalah yang mendatangkan murka Allah. Itu fitnah namanya. Nah, bukan hanya nuduh disebut fitnah, tapi itu semua disebut ujian akhir zaman fitnah. Makanya anak itu adalah fitnah, harta fitnah, istri fitnah, yang kita miliki semuanya fitnah, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita baru ada satu polemik macam-macam, ini polemik terkait nasab. Ini nasab istilahnya udah kayak matahari di siang bolong. Kira-kira kalau kita siang bolong, ada nggak yang melihat matahari gitu keluar rumah? Ini matahari juga ada. Ini berarti orang nggak ada akalnya. Siang bolong udah jelas ada matahari, orang semuanya pasti melihat matahari. Artinya ini nasab terkait dengan nasabnya para habaib itu udah jelas. Dan tahu nggak, kita nggak usah bicara ilmiah udah kejawab semuanya dari baru-baru ini. Kita pakai pola pikir kita aja. Itu dari zaman dari tahun 500-an, abad kelima itu sampai ke abad sekarang, itu ulamanya bukan ulama yang kaleng-kaleng. Di situ ada Imam Suyuti, di situ ada Imam Ghazali, di situ ada Imam Fakhruddin Razi dan imam-imam yang lainnya. Ada imam ulama-ulama banyak, dan mereka semuanya keilmuannya bukan cari di Google. Begitu, keilmuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semuanya ulama-ulama itu nggak ada sama sekali yang
membahas atau yang membatalkan daripada nasabnya seseorang. Berarti kalau ada orang yang sekarang membatalkan nasab orang lain, seakan-akan dia lebih alim daripada imam-imam itu semuanya. Begitu. Yang kedua, apa namanya, nggak penting. Ada orang alim membahas nasabnya orang, nggak penting. Coba yang dibahas ilmu fikih lebih manfaat. Banyak orang yang mengerti sholat, banyak orang yang mengerti puasa, banyak orang yang nggak ngerti wudhu, nggak ngerti mandi wajib di setiap hari kita begitu kita laksanakan, nggak ngerti. Lah kalau ulamanya orang alimnya sibuk sama urusan nasab, sibuk sama urusan politik yang nggak penting, yang nggak ada gunanya, nah terus ntar masyarakatnya, umatnya yang nggak ngerti sholat, yang ngerti puasa, yang ngerti wudhu, tetap nggak ngerti. Akhirnya setiap hari sholatnya nggak sah, setiap hari bikin dosa. Kalau orang apa namanya mandi wajibnya salah, sholatnya dosa haram. Bahkan kalau wudhunya nggak benar juga sholatnya berdosa malah haram. Begitu. Jadi walhasil kita mesti apa namanya mengamalkan daripada ilmu yang sedikit-sedikit nih surah yang Kahfi, selamatin kita dari dajjal. Begitu, sebab satu dajjal, dua dajjal yang timbul aja kita udah bingung ya, mana yang benar ya? Yang benar yang ini apa yang ini ya? Begitu. Baru terjadi beberapa polemik ini, nanti ada lagi polemik yang lain, kita bingung lagi bela yang mana ya? Yang benar yang ini apa yang ini? Ada ulama sama ulama beda pendapat, kita baikin yang ini, kita ngomongin yang ini. Jadi mereka ulama, tahu nggak? Kita kita ini semua sebagai orang-orang yang bukan ulama, kita rasa-rasanya jangan terlalu lancang untuk membicarakan ulama. Biasa terjadinya di zaman politik tuh. Kemarin beberapa banyak orang-orang kita lihat, kita perhatikan mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mencaci, terlepas dari benar salahnya mereka, itu adalah istihadnya mereka. Kita nggak pantas caci maki ini habib fulan dibayar, oh ini kiai fulan dibayar makanya dia belain, habib fulan dibayar. Ini terlepas dari itu semua, kita nggak pantas bicarain para ulama. Tahu nggak ulama itu? Mereka manusia juga, mereka punya salah juga, mereka salah, iya benar. Tapi tahu nggak, kesalahan mereka bisa tertutupi dengan kebaikan mereka. Itu satu hadis Nabi aja yang bisa menjadikan mereka itu terhapus daripada dosa-dosanya adalah innal malaikatahu wa malaikatahu la yusallu wa malaikatahu wa ahlas sama wa ahlal ardi hatta namlata fi juriha wa tarbu fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai-sampai semut di lubang-lubang, ikan di lautan, seluruhnya itu akan selalu memintakan ampunan buat para ulama yang mengajarkan ilmunya. Coba nih, berapa orang ya, berapa makhluk yang mintain ampunan buat dia? Kita orang tua kita, kalau kita kumpulin orang baca haul, baca tahlilan di rumah, datang 100 orang, kita bangga banget, alhamdulillah orang tua saya didoain 100 orang. Girang kita 100 orang. Nah ini ulama setiap harinya dimintain ampunan oleh segitu banyaknya makhluk. Allah, malaikat, penduduk langit berapa jumlahnya? Penduduk bumi berapa jumlahnya? Sampai semut, sampai apa namanya ikan di lautan, begitu, binatang, hewan, tumbuhan, semuanya memintakan ampunan buat mereka. Tadi kita kalau ada polemik terjadi perbedaan pendapat antara ulama, kita lebih selamat kita diam, nggak usah bicara mereka. Lagi ngomongin ulama, tahu nggak? Kita ngomongin teman kita ini, itu Al-Quran bilang itu seperti makan bangkai saudara kita, begitu. Nah kalau kita ngomongin ulama, kata ulamanya lahap ulama asmu, apa namanya, dagingnya ulama itu beracun. Artinya begini, kalau kita gibahin saudara kita, kita makan bangkai saudara kita, itu aja udah menjijikan dan membahayakan. Makan bangkai ini kita. Namanya ulama, nah kita makan bangkai yang beracun, makan bangkai yang beracun, lebih membahayakan lagi. Begitu. Makanya
apa namanya, kita kalau terjadi yang semacam itu pasti bakal terjadi nantinya. Hal-hal yang semacam itu nasibnya kita hidup di akhir zaman, hidup zamannya fitnah ini nasibnya kita. Kita mesti pandai mensikapi hal yang semacam itu. Mesti pandai mensikapi hal yang semacam itu. Kita balik lagi, ini apa namanya, orang kalau punya ilmu tidak diamalkan, maka ilmunya akan tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mesti kasih garis bawahi yang disebut alim, yang bahkan mereka itu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya diazab sebelum para penyembah berhala. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW. Nah, ini orang alim yang model gimana nih? Orang yang ilmunya banyak, mereka para ulama, atau siapa yang dianggap alim tidak mengamalkan ilmunya? Maka disebutkan sama ulamanya, ini termasuk kalau nggak salah Imam Ghazali juga sebutkan, alim yang tidak mengamalkan ilmu itu di dalam kitab ini juga apa namanya, Ta'limul Muta'allim juga disebutkan kalau nggak salah. Alim yang tidak mengamalkan ilmu adalah siapapun orangnya yang mengerti satu ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia termasuk dalam golongan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bakal diadab sebelum menyembah berhala. Berarti siapa aja? Termasuk kita semuanya. Termasuk kita yang bukan ulama, termasuk kita yang orang awam, kita yang orang tidak punya ilmu. Contohnya, contoh kecilnya, kita sekarang nggak ngerti ilmu yang banyak. Kita tahu yang namanya minum minuman keras itu haram. Tahu kita. Tahu dari mana? Dari guru kita dengerin. Katanya minum minuman keras itu haram. Al-Quran melarang, hadis Nabi melarang. Berarti kita alim dalam ilmu haramnya minum minuman keras. Terus kita masih minum, berarti kita alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Begitu. Atau kita tahu nih, cara wudhu adalah apa namanya, rukun wudhu ada 6, kita tahu. Yang sunnah begininya kita tahu. Tapi kita tidak mengerjakan wudhu dengan cara yang kita ketahui. Atau bahkan kita nggak wudhu karena emang nggak sholat kita ini. Begitu. Maka kita alim dalam ilmu wudhu dan kita tidak amalkan ilmu wudhu tersebut, berarti kita adalah orang yang alim tidak mengamalkan ilmu wudhu, diadab sebelum menyembah berhala. Jadi bukan mengamalkan ilmu itu tuntutannya bukan untuk para ulama aja. Memang mereka lebih besar lagi tuntutannya para ulama. Begitu. Kita juga termasuk meskipun ilmu yang kita punya sedikit, yang kita tahu bukan banyak, tapi yang kita tahu itu harus kita amalkan. Harus kita amalkan. Sehingga ilmu itu menjadi barokah dan tidak menjadi kesialan buat kita. Sebab ilmu itu pilihannya cuma 2. Ilmu pilihannya cuma 2, langkah atau alaika. Ilmu itu menjadi pembela atau ilmu itu menjadi musuhnya kita, menjadi pahala atau menjadi bencana buat kita. Pilihannya cuma 2, ilmu manfaat atau ilmu tidak manfaat. Begitu. Ilmu, kita belajar ilmu pilihannya cuma 2. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma zidna ilman nafi'an. Kita doa ilmu yang manfaat, jauhkan dari ilmu yang tidak manfaat, dari jiwa yang serakah, dari apa namanya, jiwa yang khusyuk, kita apa namanya, jiwa yang serakah, wamin nafsin tasbah, wamin doain la yusma', dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dengar, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari manapun ilmu tersebut,
Semoga ilmu-ilmu itu menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Dan semoga dengan berkahnya kita kumpul di musola yang kita banggakan ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah tinggikan derajat kita. Allah jadikan kita orang-orang yang pandai beramal dengan amal-amal yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan ke sebuah umur yang panjang dan dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka